Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzian Tolhak, berasal dari manajemen dakwah kelas B semester 2. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS ilmu komunikasi. Pertama yaitu retorika, berasal dari zaman Socrates. Ilmu komunikasi adalah sebuah retorika yang dimana seni berbicara di depan umum tujuannya untuk meyakinkan audiens. Nah, di zaman Plato, di zaman Socrates, di zaman Aristoteles, itu komunikasi digunakan untuk forum-forum publik dan juga pengadilan yang ada di Yunani. Oleh karena itu, retorika ilmu komunikasi lisan lah yang pertama yang disusun secara sistematis dan juga terstruktur. Yang kedua, dampak revolusi pada komunikasi. Pada masa lalu, ketika itu alat transportasi seperti delman, kuda, dan juga unta itu tujuannya untuk menyampaikan pesan-pesan. Namun seiring berjalannya waktu, pada abad 19, Revolusi Inggris berinovasi memunculkan mesin cetak dan juga lokomotif yang tujuannya untuk menghasilkan sebuah informasi yang cepat dan juga luas. Oleh karena itu, dengan hadirnya alat komunikasi seperti lokomotif dan juga mesin cetak, itu bertujuan untuk mendorong lahirnya ilmu komunikasi yang berinovatif seperti telegraf dan juga surat kabar. Yang ketiga yaitu definisi komunikasi menurut Shannon and Weaver adalah bahwa komunikasi adalah sebuah transmisi dari pengirim ke penerima, tujuannya untuk mempengaruhi sebuah perilaku. Mereka memperkenalkan komunikasi linear yang terdiri dari yang pertama yaitu pengirim yang disebut sender, yang kedua yaitu pesan yang disebut message, ketiga yaitu saluran atau channel, yang keempat penerima atau receiver, dan yang kelima yaitu gangguan atau noise. Yang keempat yaitu pandangan Karl Hopland tentang komunikasi. Ia adalah seorang psikolog yang menyatakan bahwa komunikasi adalah sebuah proses mempengaruhi seseorang melalui perangsang atau stimulus yang sejalan dengan pendekatan behavioristik. Fokus utamanya yaitu perubahan komunikasi seperti perubahan sikap ataupun perilaku. Yang kelima yaitu perkembangan komunikasi sebagai ilmu formal. Setelah masa Benjamin Franklin abad 17 sampai 1870 yang menjadi pelopor berkontribusinya dalam media cetak, ilmu komunikasi mulai diajarkan secara formal di berbagai universitas. Harold D. Waswell adalah sebuah tokoh penting yang mengajarkan ataupun merintis studi komunikasi melalui media terkenalnya. Media terkenalnya yaitu We Say What in Which Channel, Wrong with What Effect. Model ini menekankan 5 komponen komunikasi yang menjadi dasar analisis komunikasi massa. Yang keenam yaitu komunikasi lisan pada zaman prasejarah. Sebelum tulisan ditemukan, manusia berkomunikasi secara lisan dan juga simbolik, termasuk melalui bahasa tubuh dan juga suara. Nah, spesies seperti Cro-Magnon dan juga Neanderthal menjalani kehidupan nomaden dan mengandalkan komunikasi lisan untuk bertahan hidup dan juga bekerja sama. Yang ketujuh yaitu komunikasi sebagai korelasi. Kita ketahui bahwa komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan sebuah informasi, tetapi ada sebuah kandungan tentang nilai-nilai, norma-norma, ataupun sebuah prinsip antar suatu generasi. Fungsi ini juga disebut sebagai korelasi, yang berperan sebagai kesinambungan antara suatu budaya dan juga sebuah identitas suatu kelompok. Yang kedelapan yaitu fungsi sosial komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial yang memungkinkan dirinya untuk mengekspresikan diri, membangun konsep diri, ataupun menjalin hubungan erat antar sama manusia. Hal tersebut adalah sebuah fungsi sosial komunikasi yang dimana berperan untuk
menjalin hubungan erat dan juga menyesuaikan manusia itu sendiri di kalangan masyarakat. Yang kesembilan yaitu komunikasi sebagai respon interaksi. Komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat di mana setiap pesan mempengaruhi respon. Maka komunikasi disebut juga sebagai interaksi antar sama manusia, baik secara individual ataupun sosial. Oleh karena itu, konsep ini menggunakan atau menekankan adanya timbal balik atau sebuah feedback dalam proses berinteraksi. Ke-10 yaitu fungsi edukatif dalam konteks perkuliahan. Dalam konteks perkuliahan, komunikasi berperan atau berfungsi untuk menyampaikan edukasi atau pembelajaran dari dosen kepada mahasiswa. Hal ini dikenal sebagai fungsi edukasi dalam komunikasi, bagian dari komunikasi formal dan juga konstitusional. Kesimpulan yang bisa diambil dari poin-poin tersebut bahwa komunikasi adalah sebuah aspek terpenting yang dimana hal tersebut bisa membuat sebuah perubahan, menjadikan manusia bisa mengerti dalam keadaan situasi apapun, dan juga sebagai bentuk perubahan untuk mengarungi peradaban di masa yang akan datang. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.